Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang sombong dan kejam di kerajaan Nun jauh di sana. Raja ini sangat menyukai baju dan menghabiskan semua uangnya untuk baju indah agar selalu terlihat bagus. Raja menghabiskan waktunya di depan cermin mencoba baju baru. Bagaimana penampilanku, kepala penjahit? Bagus? Tentu saja pas, Yang Mulia. Apapun yang Anda kenakan selalu pas. Kerajaan sang raja adalah tempat yang sangat menyenangkan. Di sana ada kain warna-warni, aksesori, dan souvenir yang dijual di pasar. Suatu hari, dua penipu datang ke pasar dan memperkenalkan diri sebagai penenun yang membuat kain terbaik di dunia. Dan tentu saja mereka tahu kesukaan raja akan pakaian baru dan kain unik. Mereka segera menyebarkan rumor di pasar. Rumor itu berkata bahwa baju yang mereka buat dengan kain spesial buatan mereka punya keistimewaan penting. Orang yang tidak pantas untuk pekerjaannya dan orang yang bodoh tidak dapat melihat baju ini. Tentu saja, raja segera mendengar rumor ini. Luar biasa, luar biasa. Jika aku mengenakan baju ini, aku akan bisa segera mengetahui siapa saja pegawaiku yang benar-benar pantas dengan jabatannya, dan aku bisa membedakan mana yang bodoh dan yang bijak. Segera panggil penjahit. Jadi penenun palsu itu datang menemui raja. Aku ingin kau membuatkan baju yang megah untukku dari kain terunik yang kau punya. Jika aku menyukainya, aku akan membayar lebih banyak daripada yang kau minta. Tetapi jika tidak, jangan khawatir, Yang Mulia. Kami akan membuatkan baju yang sangat unik untuk Anda dan tidak ada tandingannya. Yang Mulia, apa ada warna yang Anda suka? Kalianlah yang pilih dan segeralah bekerja. Mereka akan membayarmu untuk uang mukanya. Penenun segera menyiapkan ruang kerja dan berpura-pura mulai bekerja. Tetapi tidak ada apapun yang terlihat. Mereka meminta dibelikan benang emas dan sutra terbaik, dan segala jenis perhiasan. Tetapi mereka menaruh semua itu ke dalam tas mereka, dan bekerja hingga larut pada pemintal yang kosong. Raja penasaran dan ingin melihat hasil pekerjaan penenun terhadap baju barunya. Tetapi dia merasa tidak yakin dan cemas terhadap kenyataan bahwa orang bodoh dan orang yang tidak pantas dengan jabatannya tidak dapat melihat baju tersebut. Sebenarnya aku tidak perlu khawatir. Tapi biarlah aku kirimkan menteriku yang terpercaya. Dia sangatlah bijak dan juga menteri terbaikku. Jadi menteri baik hati dan jujur itu datang ke kamar tempat dua penipu itu bekerja pada pemintal yang kosong. Dia membuka matanya lebar-lebar, tetapi tidak yakin apa itu. Bahkan dia benar-benar tidak dapat melihat apapun. Dia tidak bisa memberitahu siapapun. Kedua penipu itu meminta sang menteri untuk mendekat. Coba beritahu kami, apakah Anda pernah melihat desain seindah ini dan warna mengagumkan ini sebelumnya? Sebenarnya, aku harus jujur kepada kalian. Sebenarnya, aku belum pernah melihat desain dan warna seperti ini. Mereka luar biasa. Raja kita akan menyukainya. Semuanya telah disampaikan. Menteri itu berpikir dalam hati, aku ini mungkin bodoh atau tidak pantas menjadi menteri bagi raja. Tanpa ada pilihan lagi, dia pergi meninggalkan ruangan itu tanpa berkata apa-apa lagi. Raja dengan penasaran menunggu komentar menterinya. Akhirnya menteri mendekati raja dan mulai memberitahu tentang keindahan desain dan warna yang mengagumkan dari baju itu. Raja senang sekali. Dengan begini, penenun dapat meminta lebih banyak benang emas dan sutra yang tentu saja dimasukkan ke dalam tas mereka. Tidak ada satu benang pun yang terlihat di pemintal. Tetapi penenun masih tetap bekerja. Setelah beberapa lama, raja mengirim menteri lain yang dipercayanya untuk melihat progres kain dan bajunya. Menteri ini juga kesulitan untuk melihat di ruangan itu. Tetapi karena tidak ada hal lain yang ada di pemintal yang kosong itu, dia juga tidak dapat melihat apapun. Kain yang sangat indah, benar kan? Menteri lain mulai berpikir keras. Aku jelas bukan orang bodoh, tapi kupikir aku tidak pantas dengan pekerjaanku. Ini buruk sekali, tapi aku tak boleh bilang siapapun. Saat kembali ke samping raja, menteri itu juga mulai memuji baju yang tidak dapat dilihatnya.
Dan dia menambahkan betapa kagumnya ia dengan keindahan warna dan keunikan desain baju itu. Raja tentu saja sangat senang sehingga tak sabar ingin melihatnya. Semua orang di kerajaan itu membicarakan kain yang luar biasa itu. Semua orang tahu bahwa hanya orang bijak yang dapat melihatnya. Akhirnya raja ingin melihat kain itu juga. Jadi dia mengajak menteri-menteri bersamanya dan pergi ke kamar tempat penenun bekerja. Sambil terlihat bekerja keras di pemintal yang kosong, penipu licik itu memberi hormat kepada raja. Kedua menteri mulai bicara kepada raja. Ya, memang kalau dilihat ini memang luar biasa, ya kan? Ya, semakin dipintal semakin indah tampilannya. Lihatlah desain dan warna ini. Yang mulia, bagaimana menurut Anda? Yang mulia raja memandang lama dan melihat dengan teliti pada pemintal yang kosong itu. Dan berpikir keras bahwa semua orang lain bisa melihat kain itu. Apa artinya ini? Aku tak bisa melihat apapun, tak mungkin. Apa aku orang bodoh? Atau aku tidak pantas jadi raja? Itulah pikiran raja. Tetapi kata-kata yang diucapkannya berbeda. Wow, indah sekali, luar biasa. Hal paling luar biasa yang pernah kulihat. Para menteri yang ada di sampingnya tentu saja harus mendukung ucapan raja dengan mengatakan, "Wow, ini indah dan luar biasa." Penipu menyarankan raja untuk mengenakan pakaian barunya pada perayaan yang akan datang. Dan raja, mau tak mau, harus menerimanya. Seluruh kerajaan menunggu penasaran untuk melihat baju baru raja. Semua orang memuji penenun itu. Raja juga memberi medali dan gelar penenun rahasia istana kepada mereka. Satu hari sebelum perayaan besar, kedua penipu itu bekerja semalaman hingga matahari terbit. Dan semua orang melihat betapa keras mereka bekerja untuk menyelesaikan baju baru raja. Pada pagi harinya, raja mengumpulkan orang-orang kepercayaannya dan mendatangi penenun. Baju Anda sudah siap, Yang Mulia. Kedua penipu merentangkan tangan seolah-olah menunjukkan sesuatu. Mereka berkata, ini celana, jaket, dan jubah. Lalu menunjukkan satu persatu baju yang tidak ada itu. Raja dan orang-orangnya tidak bisa berkata-kata. Baju ini seringan jaring laba-laba. Orang akan merasa bahwa dia tidak mengenakan apapun, tetapi inilah kekhasan terbesar kain ini. Yang mulia, izinkan kami mengenakannya kepada Anda. Bisakah Anda lepaskan baju? Raja melepaskan pakaiannya, dan mereka mulai mengenakan baju kepada raja. Ya, sebenarnya mereka berpura-pura. Akhirnya salah seorang penipu mengikatkan mantel. Raja berputar ke kanan dan ke kiri di depan cermin, lalu berbalik dan melihat para bawahannya. Semua orang mulai bertepuk tangan. Wah, luar biasa. Ini bagus sekali. Aku baru sekali. Itu luar biasa. Warnanya benar-benar menakjubkan. Aku benar-benar hebat sekali melihatnya. Raja melihat dirinya di cermin sekali lagi. Karena dia harus terlihat seolah-olah mengagumi betapa bagus penampilannya. Ya, aku pikir itu terlihat sangat bagus. Oke, aku siap. Para bawahan raja berpura-pura sedang memegang ekor jubahnya. Tetapi mereka tidak seharusnya terlalu kentara menunjukkan bahwa mereka tidak melihat apapun. Jadi mereka semua pergi keluar. Semua orang di jalan mulai berteriak betapa indahnya baju baru raja. Tak seorang pun yang berani mengatakan bahwa raja tidak mengenakan apa-apa karena mereka tidak ingin kehilangan pekerjaan atau disebut bodoh. Tepat saat itu, seorang anak kecil berteriak. Tapi raja tidak memakai baju. Raja, para menteri, tentara, dan semua orang diam sesaat. Lihat, raja telanjang. Ini adalah ucapan anak kecil yang polos. Hanya dia yang berani berkata jujur tentang keadaan saat itu. Lalu ayah anak itu berteriak. Benar, raja tidak mengenakan baju. Dia telanjang. Pada akhirnya semua orang memberanikan diri dan mulai berteriak, "Raja telanjang! Raja telanjang!"
Raja telanjang. Raja telanjang. Lihat, Raja tidak pakai baju. Raja harus menghadapi kenyataan yang menyakitkan, tetapi tidak membuatnya terlalu kentara dan terus mengangkat kepalanya. Dan tentu saja para menteri terus berpura-pura untuk membawa jubahnya. Raja telanjang. Raja hanya berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kedua penipu penenun sudah meninggalkan negara raja yang sombong itu, sambil membawa permata, kain, dan tentu saja benang emas.